di level 2, Prof. Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa cepat ini biar saya bisa ke Sumeneb. Alhamdulillah, Prof. Mudah-mudahan sehat, nanti kita bisa ketemu lagi. Insyaallah. Iya. Mau wisuda ini, Prof. Oh iya. Tapi belum 100% luring, kayaknya drip Prof. Selamat siang, Mbak Sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sepur. Halo, Pak Sen. Alhamdulillah baik, Prof. Gimana, Prof? Abang ganteng aja sama ini. Bu Ratna kayaknya sudah masuk juga ya? Sudah bergabung juga ya? Belum? Enggak. Prof, gimana Prof ini mau langsung dimulai apa kita bincang-bincang dulu, perlu ya? Ya, gini. Kalau teknik nulisnya sudah benar. Ya minimal seperti itulah S2 itu. Cuman kalau boleh nanti saya ngikut situ aja nilainya ya. Seperti biasa kan saya ngikut aja itu. Siap, Prof. Ya. Cuma saya nanti yang pertama. Ya, yang pertama. Saya kadang-kadang juga ingin yang terakhir, tapi nyun sewu laptopnya nyilih saiki punya saya dol. Oh gitu, Prof. Iya. Jadi campur monggo. Bisa mau dimulain atau gimana? Monggo dimulai aja. Mulain Bu Evi, tolong Bu Ratna bisa masuk bergabung kembali, Bu Evi. Oh ya. Bu Ratna, Assalamualaikum, selamat siang. Sehat Bu Ratna? Ya. Belum suaranya belum di-mute dulu, Bu Ratna. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya, kalau gitu ini sudah lengkap, Prof, katanya, Prof. Gimana kalau dimulain kita ya? Monggo. Mulain Prof, ya? Panjenengan monggo. Izin, Prof. Izin. Silakan. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin pimpinan sidang pada hari ini, Prof. Cuk Wirawan, dan tim penguji, ini Dr. Ahmad Zainuddin, SHI, M.Hum, ya. Dan promoventus pada hari ini Saudara Ratna Sriwardani, MPM 7198100055. Ya. Hari ini sidang tesis dengan judul Akibat Hukum Perjanjian dengan Penggunaan Alat Pembayaran Selain Rupiah dalam Transaksi Keuangan. Ya. Tim penguji hari ini terdiri dari Prof. Cuk Wirawan sebagai ketua, ya, sebagai ketua tim penguji, saya sendiri Dr. Saifur Rahman, SHCNM
sebagai anggota penguji, SHI MPUM sebagai anggota tim penguji. Ya, kepada Saudara Formopendos Ratna Sri Wardani, jadi aturan sidang pada hari ini, tata tertibnya. Jadi dalam ujian hari ini ada 2 tahap. Tahap pertama presentasi pokok-pokok pikiran tentang penelitian tesis saudara. Yang kedua ada proses tanya jawab dari tim penguji nanti. Ya, sebelum dimulain, saya tanya kepada Saudara Ratna Sri Wardani, hari ini sehat? Saudara Sri Ratna Wardani? Pak. Alhamdulillah, iya. Sehat ya? Sehat, Pak. Betul, sehat. Kalau siap untuk mengikuti sidang ya, yang akhir tesis saudara siap, ya. Siap. Mungkin ada baiknya sebelum kita mulai, saudara dipersilahkan untuk berdoa ya. Dipersilahkan untuk berdoa, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam menjawab pertanyaan. Dipersilahkan saudara Amin. Ratna Sri Wardani. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap Pak. Sudah ya? Oke. Sekarang saudara dipersilakan untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran aja dari hasil penelitian tesis saudara. Maksimal 10 menit ya. Dari sekarang dipersilakan. Monggo, Ratna. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Cuk sebagai Ketua Tim Penguji dan anggota Dewan Tim Penguji pada hari ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tesis saya dengan judul Akibat Hukum Perjanjian dengan penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syaratnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian tersebut yaitu sepakat mereka yang terdirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut terdapat syarat subjektif dan syarat objektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya mengatur mengenai hal perjanjian yang berkaitan dengan subjek yang melakukan perjanjian dan barang yang diperjanjikan, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat, maka diatur juga mengenai hal yang menjadi alat pembayaran dalam suatu perjanjian jual beli. Yang dikatakan alat di sini adalah uang yang digunakan sebagai metode pembayaran dalam transaksi keuangan. Mengenai hal uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Uang merupakan suatu alat pembayaran. Yang dikatakan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Walaupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang mengenai alat pembayaran dalam melakukan transaksi keuangan, akan tetapi ada sebagian masyarakat di dalam melakukan perjanjian masih menggunakan pembayaran dengan alat pembayaran selain rupiah. Seperti kasus yang terjadi pada awal tahun 2021 adanya pasar muamalah Depok yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran jual beli, dan kasus tersebut hanya sampai di tangan polisi. Sebagian masyarakat yang tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran jual beli menurut sumber berita dari kompas.com pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa setiap masyarakat yang datang ke pasar muamalah tersebut di dalam melakukan transaksi keuangan untuk alat pembayarannya tidak menggunakan mata uang rupiah, akan tetapi menggunakan dinar dan dirham.
Hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang semenjak berdirinya pasar muamalah. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan setiap transaksi menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung memutuskan perkara dengan nomor 135 PK/PDT/2018. Adapun salah satu amar putusan yaitu menghukum tergugat untuk mengganti kerugian material kepada penggugat yang pembayarannya dilaksanakan dalam bentuk mata uang rupiah. Semula transaksi melakukan pembayaran memakai mata uang dolar. Sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pelaksanaan secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung mulai menafsirkan bahwa ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan seseorang yang berada di wilayah Indonesia untuk menggunakan mata uang rupiah di dalam melakukan pembayaran mengikat juga untuk pengadilan. Rumusan masalah. Bagaimana penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan di masyarakat? Bagaimana akibat hukum kajian dengan penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan? Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan di masyarakat. Untuk menganalisa akibat hukum perjanjian dengan penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan. Metode penelitian. Tipe penelitian, metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian proposal tesis ini yaitu metode penelitian normatif. Pendekatan masalah. Pertama, pendekatan undang-undang stats approach. Pendekatan ini menelaah dan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kedua, pendekatan kasus. Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum, perundang-undangan dan putusan hakim, buku-buku, kamus-kamus, dan jurnal-jurnal hukum, teknik pengolahan bahan hukum, editing, coding, reconstructing, sistematisasi, deskripsi, preskriptif, analisa bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan dianalisis secara deduktif. Bab 3, penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan di masyarakat. Perjanjian pada umumnya, perjanjian adalah hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua orang atau pihak atau lebih. Pihak yang satu berhak menerima prestasi atau kreditur, pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Perjanjian pada intinya menggambarkan tentang rangkaian perkataan yang mengandung unsur janji dengan melibatkan dua pihak. Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian yang ada antara para pihak yang sepakat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian tersebut sah, sehingga mengikat kedua belah pihak. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan syarat-syarat sah suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2, kecakapan untuk membuat perikatan. 2 syarat tersebut di atas merupakan syarat subjektif, suatu syarat yang diperuntukkan pada orang yang membuat perjanjiannya. Apabila tidak dipenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan. Yang ketiga, suatu hal tertentu, dan keempat, suatu sebab yang halal. 2 syarat ini adalah syarat objektif, syarat yang wajib dipenuhi pada suatu barang yang menjadi pokok perjanjian. Apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Pokok perikatan haruslah halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau dengan adat kebiasaan yang baik. Perjanjian dalam transaksi rupiah. Suatu perjanjian dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun selain memenuhi syarat sahnya perjanjian di dalam bertransaksi,
juga diwajibkan memakai alat pembayaran mata uang rupiah sebagaimana dalam pasal 21 Undang-Undang Mata Uang, yaitu ayat 1 rupiah wajib digunakan dalam A. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. B. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau C. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban penggunaan mata uang rupiah juga dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 135 PK/PDT/2018, pertimbangan para hakim di dalam memutus perkara tersebut. Salah satunya yaitu peraturan terkait pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang. Perjanjian dengan transaksi selain rupiah. Dalam perjanjian jual beli menggunakan alat pembayaran selain rupiah, seperti halnya mata uang yang digunakan pada transaksi di loan as foundation antara kedua belah pihak, yaitu pihak pembeli warga negara asing dan pihak penjual pihak loan as foundation adalah mata uang asing atau US dollar. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli di Long Art Foundation dianggap telah memenuhi syarat sah kedua, yaitu kecakapan melakukan tindakan hukum. Para pihak memiliki kecakapan pada usia pihak pembeli 20 tahun dan pihak penjual 25 tahun, sehingga tidak dilarang melakukan tindakan hukum atau telah dianggap dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Sumber ini berasal dari Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, mata uang asing dalam transaksi pembelian. Perjanjian jual beli dengan menggunakan alat pembayaran selain rupiah ini termasuk dalam sahnya syarat perjanjian, yakni syarat subjektif. Namun dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif. Pembayaran menggunakan alat pembayaran selain rupiah ini dilakukan dikarenakan suatu hal kebiasaan yang dilakukan oleh tempat. Bab 4. Akibat hukum perjanjian dengan penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan. Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual antara perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Umumnya perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Namun perjanjian dalam bentuk tertulis memiliki keunggulan dibanding perjanjian secara lisan. Richard Eddy mengemukakan jika nantinya para pihak yang berjanji terlibat suatu perselisihan, maka hanya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, sehingga perjanjian dapat dibatalkan terhadap perjanjian yang melanggar yang batal demi hukum. Akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Perjanjian non-eksistensi merupakan perjanjian tidak akan timbul akibat tidak adanya kesepakatan. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. KUH Perdata mengenai kehendak yang timbul tidak atau biasanya disebut dengan cacat kehendak. Perjanjian dikarenakan tidak memenuhi suatu sebab yang halal sebagaimana syarat sahnya perjanjian. Perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan sebab melanggar hukum. Kondisi semacam itu menurut Subekti sudah sangat jelas dapat diketahui seketika oleh hakim dan juga oleh umum, sehingga untuk alasan ketertiban dan keamanan umum, maka perjanjian semacam itu dengan sendirinya batal demi hukum. Penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia tidak hanya berakibat batalnya perjanjian demi hukum, akan tetapi juga mempunyai akibat pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang, yaitu setiap orang tidak menggunakan rupiah dalam A. Setiap transaksi yang punya tujuan pembayaran, B. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau C. Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Bab 5 penutup. Kesimpulan, perjanjian akan menimbulkan perikatan dan perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri yang mana satu sama lain terikat atas hak dan kewajiban untuk melakukan prestasinya masing-masing.
Suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syaratnya suatu perjanjian. Namun selain memenuhi syarat sahnya perjanjian, di dalam bertransaksi juga diwajibkan memakai alat pembayaran mata uang rupiah. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dianggap telah memenuhi syarat sah kedua, yaitu kecakapan melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, transaksi pembayaran selain rupiah yang berlaku di masyarakat bergantung pada aspek sahnya suatu perjanjian dalam transaksi keuangan. Namun apabila ada perkara yang karena adanya uang prestasi sehingga perkara itu harus diputuskan melalui putusan pengadilan dikarenakan transaksi yang digunakan menggunakan alat pembayaran selain rupiah, maka pertimbangan para hakim yaitu kewajiban diharuskan membayar dengan menggunakan rupiah. Oleh karenanya, sepanjang tidak adanya salah satu pihak yang keberatan atas suatu perjanjian dalam transaksi penggunaan mata uang selain rupiah, maka perjanjian tersebut dianggap sah meskipun dalam Undang-Undang Mata Uang diwajibkan melakukan alat pembayaran memakai rupiah. Hal ini karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang telah dilakukan berulang-ulang tanpa adanya jeratan hukum pada dalam setiap perjanjian yang menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah Indonesia. Sebagai transaksi pembayaran, perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi suatu sebab yang halal. Saran, pemerintah harus memaksimalkan sosialisasi mengenai kewajiban penggunaan mata uang rupiah dan akibat penggunaan mata uang asing terhadap perekonomian negara. Yang kedua, demi efektivitasnya penggunaan rupiah, maka aparat harus bertindak secara tegas terhadap seseorang yang menggunakan mata uang asing di wilayah Indonesia sebagai alat pembayaran. Terima kasih. Demikian hasil dari penelitian tesis saya yang sudah dipaparkan oleh saya. Mohon bimbingan dan petunjuk dari Prof. Ju dan tim penguji lainnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudari Rana Sriwardani, saudara telah mempresentasikan hasil penelitian tesis saudara. Ya. Saudara selanjutnya harus bisa mempertahankan di hadapan tim penguji apa yang telah dipresentasikan barusan. Ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Cu, ya, Wirawan, untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan kritik, saran, atau konfirmasi terhadap hasil penelitian tesis ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna. Nah, kalau penyajiannya sudah sesuai dengan penyajian sebuah tesis. Ya, jadi saya tertarik pada pendekatan studi kasusnya. Mulai awal itu saya tertarik itu sebenarnya. Yang saya ingin tahu dari yang ditulis ini, pasar muamalah itu tetap berjalan sampai sekarang kan? Masih Pak. Ya. Berjalan terus. Saya di dalam studi kasusnya itu sudah pernah dilakukan penegakan hukum nggak oleh aparat dalam studi kasusnya itu. Seperti yang saya baca Pak dari media sosial itu yang ditulis, jangan yang tahu saya baca, yang ditulis. Yang tulis Anda itu di mana itu? Ada enggak itu? Ada Pak. Itu bagaimana hasilnya? Itu di tangan polisi aja Pak. Bagaimana? Tapi ke pengadilan dan sekarang pasar muamalah tersebut masih terus beroperasi. Bukan itu yang saya maksud. Saya ingin tahu penegakan hukumnya dari Undang-Undang Keuangan itu. Apakah
pasar muamalat itu pernah di, di dikepolisikan, ditegakkan hukumnya oleh polisi, pernah? Kalau ditegakkan sepertinya belum pernah, Pak. Hanya Nah, sampai dilaporkan ke polisi dan dibawa ke kantor polisi, Pak. Nah, kasusnya itu kasus apa itu? Ada sambungnya dengan muamalah apa kasus yang lain yang sudah ada keputusan Mahkamah Agung itu? Kalau yang Mahkamah Agung itu merupakan sudah putusan, Pak. Kalau yang di muamalah itu hanya terjadi di masyarakat. Ada kaitannya enggak dengan pasar muamalah? Tidak ada, Pak. Contoh kasus aja, itu, Pak. Kalau itu, di kasusnya dua. Kesimpulannya harus dua seharusnya. Ya. Jadi di dalam ilmu hukum memang ada kemungkinan pelanggaran hukum dihukum, tapi ada kemungkinan juga pembiaran pelanggaran hukum. Itu dalam ilmu hukum. Jadi pasar muamalah ini sebetulnya pemerintah sudah tahu, tetapi ada pembiaran pelanggaran hukum di situ. Ya. Mengapa? Nah, itu yang akan saya tanyakan. Mengapa ada pembiaran? Bisakah pasar muamalah itu dimasukkan pada ketentuan yang 4 tadi itu? Misalnya untuk perdagangan luar negeri, untuk apa gitu, masuk enggak itu? Tadi kan ada. Iya, Prof. Tadi kan ada yang Anda sebutkan itu, saya agak lupa itu. Jadi transaksi selain rupiah itu bisa dinyatakan sah apabila, kan ada berapa itu? Apabila apa? Iya, ada 4. Iya. Ada 4, Prof. Apa aja itu? Transaksi, ya, yang wajib digunakan ya, Prof. Itu setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Yang kedua, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya. Bukan itu. Yang saya maksudkan yang selain rupiah. Karena tadi dibacakan itu. Iya, Prof. Menurut penjelasan dari huruf C ini yang ketiga dari pasal 21 tentang transaksi keuangan lainnya, itu yang dimaksud transaksi keuangan lainnya itu antara lain itu merupakan penyetoran dalam uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah ke bank itu, Prof. Jadi bukan transaksi jual beli di masyarakat, tapi sebentar, bukan itu yang saya maksud. Tadi kan Anda menyatakan ada kecualian diizinkan pemakai pembayaran selain rupiah. Apa aja itu? Yang pembayaran pertama, dalam apa aja itu? Dalam rangka, ya, ada 4, Prof. Ya, Prof dibacakan, Prof. Yang pertama, transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itu terkecuali, Prof. Maksudnya bisa memakai pakai mata uang dolar asing, Dok. Mata uang asing, Dok. Apalagi? Prof. Iya, yang kedua, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri. Itu juga diperbolehkan dengan menggunakan mata uang asing, Prof. Yang ketiga, transaksi perdagangan nasional. Yang keempat, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi internasional. Ya, pasar muamalah itu bisa dimasukkan ke situ enggak? Kok ada pembiaran? Kan nggak bisa dimasukkan. Nggak bisa, Prof. Nah, mengapa ada pembiaran? Ya itu harus dianalisis mestinya. Iya, Prof. Mengapa ada pembiaran? Iya, Prof. Mungkin pemerintah ini masih kurang menerapkan undang-undang mata uang, Prof. Sehingga kurang tegas untuk melakukan tindakan, Prof, pada masyarakat yang melanggar undang-undang mata uang, Prof. Ya itu perlu ditulis ya antara lain.
Tapi yang jelas, yang Anda tulis itu ada beberapa kemungkinan mengapa ada pembiaran itu. Yang kemungkinan pertama, kalau di dalam ilmu hukum, itu sudah dianggap satu kebiasaan. Kalau sudah dianggap suatu kebiasaan, itu dibiarkan, ada pembiaran hukum. Karena pelanggaran hukumnya tidak mengakibatkan korban. Jadi dibiarkan aja itu. Jadi dalam ilmu hukum itu dikenal itu pembiaran hukum karena kebiasaan yang diizinkan, biasanya diizinkan dengan diam-diam. Misalnya aja di dalam tradisi adat misalnya di NTT ada lomba pacu kuda, ya, pernah dengar? Ada lomba pacu kuda di sana. Sebetulnya mereka ada pertaruhan itu, tapi pertaruhannya tidak ada korban, ada yang rugi, ada yang untung, tidak. Jadi yang menang, misalnya aja, gampangnya aja, yang menang itu yang kalah misalnya, yang kalah harus memperbaiki lapangan pacuan, misalnya seperti itu. Itu maksud saya. Jadi ada balapan kuda di NTT itu kan ada lapangannya. Itu kalau yang kalah, lotoannya itu, taruhannya, itu harus memperbaiki lapangan pacuan itu. Itu dikatakan tidak ada melanggar hukum kebiasaan itu karena tidak ada yang dirugikan sebetulnya. Nah, kalau di dalam negeri contoh di negeri Belanda, pernah baca tentang sewa menyewa, kasus sewa menyewa di negeri Belanda itu, di mana dalam perjanjiannya si penyewa datang ke yang menyewa, si penyewa yang punya rumah datang kepada yang menyewa rumah untuk menarik uang sewa. Tapi suatu saat dia tidak mau menarik sampai berkali-kali karena tidak ditarik, tidak dibayar. Kemudian yang punya rumah itu mengajukan perkaranya ke pengadilan. Nah, di situ ternyata pengadilan memutuskan menyampingkan hukum perjanjiannya yang telah tertulis, tetapi memenangkan perjanjian dengan diam-diam setelah tidak ditulis itu. Karena apa? Karena biasanya dia datang, mengambil uang sewa, dia tidak datang. Sehingga tidak membayar. Itu sebetulnya ada perubahan perjanjian menurut hakimnya itu. Dari perjanjian yang ditulis disingkirkan itu. Ya, kebiasaannya itu yang dianggap hukum yang benar. Jadi kalau Anda tadi mengatakan bahwa apabila ada perjanjian yang tidak ditulis dan yang tertulis, maka yang menguntungkan itu tertulis, itu tidak selalu. Jadi yang lebih baik itu tertulis, tapi tidak selalu itu dimenangkan oleh pengadilan. Kadang-kadang yang tidak tertulis sudah dimenangkan, contohnya itu tadi. Nah, pasar muamalah itu nampaknya seperti itu. Jadi ada pelanggaran tapi tanpa ada korban. Pelanggaran itu baru ditindak apabila ada korban. Seperti itu. Ya. Jadi hukum itu kalau ada pelanggaran baru ditindak apabila ada korban. Kalau tidak ada biasanya polisi tidak akan nangani itu. Dianggap perjanjian diam-diam antara pembeli dan penjual di sana itu juga ada perjanjian. Nah, jadi bukan membeli barang sebetulnya yang di situ terjemahannya. Yang membeli barang di pasar muamalah bukan itu. Jadi bukan jual beli. Tapi diawali dengan di pasar muamalah itu ada perjanjian tidak tertulis sudah. Setiap membeli apa-apa ke situ atau membayar apa-apa harus dengan uang dinar atau dirham.
Nah, itu perjanjian sebetulnya, tapi tidak tertulis. Kenyataannya dibiarkan aja. Berarti para aparat menyampingkan hukum yang tertulis, tapi justru mengiyakan hukum yang tidak tertulis itu. Itu kalau dilihat dari ilmu hukum, sebetulnya yang Anda analisis adalah semacam itu. Ada kemungkinan-kemungkinan, ya. Itu kalau ditulis misalnya aja pasal muamalah sebenarnya dapat dimaknakan sebagai perjanjian tak tertulis antara katakanlah pembeli dengan yang memiliki barang. Sebenarnya hasilnya semuanya seperti itu sebetulnya. Jadi tidak ada pelanggaran hukum dengan bukti tidak pernah ditindak oleh penegak hukum. Itu mestinya yang dianalisis, ya. Jadi itu lumayan bagus sudah daripada yang terdahulu. Baik, sekarang saya ingin satu lagi sedikit yang ingin saya tahu. Lalu yang putusan Mahkamah Agung itu sebenarnya yang dianalisis. Ini putusan Mahkamah Agung tidak Anda analisis sebetulnya. Yang bisa dianalisis putusan Mahkamah Agung itu sebenarnya rasio disendinya. Ini Anda tidak menganalisis tentang putusan Mahkamah Agung. Ya. Yang bisa dianalisis itu ada rasio desidendinya itu. Latar belakang dari putusan Mahkamah itu yang bisa dianalisis. Jadi tidak ujuk-ujuk ada putusan Mahkamah Agung. Itu bukan studi kasus. Itu norma, itu sudah. Nah, kalau studi kasusnya itu yang dianalisis adalah rasio disendinya dari diktum putusan itu seharusnya. Ya. Nanti kalau menurut seperti itu ya, itu bukan putusan Mahkamah Agung selesai, tidak dianalisis, harus dianalisis. Ya. Baiklah, jadi ya enggak apa-apa lah. Nanti kalau menulis kasus lagi itu harus ada metodenya sendiri ya. Jadi tidak hanya kemauan sendiri, tapi ada patokan-patokan mana yang perlu dianalisis. Ya, seperti yang pasal muamalah tadi itu kalau analisnya bagus itu kalau memang Anda bisa, karena ada pembiaran hukum yang tidak dihukum, ada pelanggaran hukum yang tidak dihukum. Nah itu aneh itu sebenarnya. Sebenarnya analisis Anda di sana. Sudah Pak Saiful, terima kasih. Saya begitu aja. Saya tempo hari kan sudah nguji. Ini hanya memberi informasi saja. Barangkali akan menulis lagi nanti. Oke. Ya Prof, terima kasih waktunya Prof. Kami lanjutkan. Saya undur diri ya Pak Saiful. Oke Prof. Pak Zain, kami lanjutkan. Pak Zain, saya mundur diri. Baik Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Prof. Iya. Prof. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu apa tadi ada beberapa catatan dari di Prof. Co untuk dijadikan bahan perbaikan ke depan itu tadi ya. Jadi selanjutnya saya persilahkan Pak Dr. Zainuddin untuk lanjutkan pertanyaan kepada Promofidus. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Saiful Rahman memberikan kesempatan kedua kepada saya untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Cuk Irawan. Sebelum saya lanjutkan, Bu Ratna masih bisa lanjut ya? Siap Bu ya? Siap Pak. Ya, insya Allah.
Santai saja Bu ya. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Cuk Irawan tadi ya. Sebenarnya saya baca di bagian kesimpulan kedua itu, Ibu sudah menjawab sebenarnya, menjawab apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Prof. Cuk Irawan ya. Tidak apa-apa, saya coba bacakan ulang ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya ya. Saya bacakan ini. Ya, Pak. Oleh karenanya, sepanjang tidak adanya salah satu pihak yang keberatan atas suatu perjanjian dalam transaksi penggunaan mata uang selain rupiah, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Ya. Meskipun dalam undang-undang mata uang diwajibkan melakukan alat pembayaran menggunakan rupiah. Hal ini karena kebiasaan. Ini saya tegaskan, hal ini karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang telah dilakukan berulang-ulang tanpa adanya jeratan hukum. Kalau dalam bahasanya Prof. Cuk Irawan tadi itu pembiaran hukum. Jadi tidak dijerat gitu. Karena kebiasaan di masyarakat itu sudah berjalan berulang-ulang, sudah menjadi hukum. Jadi karena kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang, itu seolah-olah sudah menjadi hukum gitu. Ya, bagi mereka yang bermuamalah di situ. Nah, Bu Ratna, sebenarnya penelitiannya Ibu ini sangat menarik ya, sangat menarik ya. Jadi ternyata ada temuan ya, ada novelty gitu ya, kebiasaan bermuamalah. Bermuamalah di sini maksudnya perdata ya, perdata. Selama itu ya masih berdasarkan kesepakatan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan, ya. Tidak ada pihak-pihak yang keberatan. Ternyata itu dimungkinkan dibiarkan gitu, walaupun misalnya tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian untuk unsur yang objektif, ya. Unsur objektifnya misalnya harus berdasarkan undang-undang. Tadi kan undang-undangnya harus menggunakan alat pembayaran yang sah berupa rupiah. Ya kan, itu kan unsur objektif syarat sahnya perjanjian. Ya. Tapi ada temuannya sampean ini di pasar muamalah yang dibiarkan atau terjadi pembiaran hukum dalam bahasanya Prof. Cuk tadi. Itu ternyata tidak dijerat hukum walaupun sempat masuk laporan, sudah dilaporkan. Tapi hingga saat ini ya terus terang saya belum menemukan ada putusannya. Jadi seandainya ada putusannya ini akan lebih menarik lagi Bu Ratna. Kalau misalnya ini diproses secara hukum, terus ada putusan pengadilan, kita akan baca pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus itu. Ya. Ternyata saya baca di penelitiannya sampean ini tidak berlanjut pelaporan ini. Ya. Jadi saya tidak menemukan ada putusan pengadilan ya, yang isinya pertimbangan-pertimbangan hakim memutus apakah sah atau tidak, atau benar atau tidak ini terjadi di Indonesia gitu. Ya. Nah, ini kalau sampean mau sedikit bercapek-capek ya, artinya nanti misalnya ini diberi kesempatan untuk direvisi, ditambah analisisnya. Ya. Temuan ini menurut saya yang harus diperkuat, Bu Ratna, karena ini unik menurut saya. Ya. Jadi saya sebut ini novelty, ini temuan baru bahwa kebiasaan itu dalam beberapa hal loh ya, kebiasaan itu dalam beberapa hal itu bisa mengesampingkan ketentuan undang-undang loh. Ya, kebiasaan. Iya, Pak. Nah, pada saat kita di Fakultas Hukum ini belajar ya, kalau dalam tradisi positivisme hukum itu atau hukum sifatnya normatif itu, pada saat kita selalu didoktrin bahwa hukum tertulis itu selalu pada posisi yang sangat kuat. Jadi apa-apa harus tertulis gitu, selalu menang ya. Ternyata Prof. Cuk tadi bilang kan tidak selalu begitu kan. Tidak selalu begitu. Ya, tidak selalu begitu. Ada kasus-kasus tertentu, tidak semua kasus ya, ada kasus-kasus tertentu yang kadang-kadang kebiasaan itu ternyata lebih dimenangkan, lebih lebih dipahami gitu ya, sebagai sesuatu yang biasa dan boleh saja begitu ya. Ini masukan dari saya kalau misalnya nanti ini mau
direvisi untuk ditambah analisisnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ada tanggapan dulu selain saya lanjutkan. Silakan ditanggapi dulu. Memang bukan pertanyaan, tapi saya coba untuk memperjelas apa yang didiskusikan oleh dengan Prof. Cu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi. Ya, mungkin dari Prof. Cu juga sangat betul, Pak. Karena itu juga merupakan pembiaran. Kebiasaan akhirnya menjadi pembiaran itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Apa maksud dari Prof. Cu itu sama seperti kebiasaan yang dilakukan itu. Akhirnya jadi dibiarkan itu, Pak. Mungkin itu persamaannya, Pak. Cuma beda istilah itu mungkin, Pak. Baik. Kemudian yang kedua, Ibu. Ini penelitian hukumnya normatif apa empiris? Normatif, Pak. Penelitian hukumnya normatif ya. Ya. Ya, Pak. Tetapi walaupun normatif, sampean tidak bisa hanya menggunakan pendekatan undang-undang. Ternyata sampean juga butuh menggunakan pendekatan kasus kan. Saya baca tadi di sini menggunakan pendekatan kasus juga, ya kan. Nah, itu ya, sudah Pak, betul menurut saya. Jadi tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus ya, itu selalu dianggap empiris gitu. Ada sih yang berpendapat seperti itu ya, tapi saya menyimak beberapa penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ya, termasuk penelitiannya Anda ini. Ya, ternyata penelitian hukum normatif itu tidak selalu hanya menggunakan pendekatan undang-undang saja. Ya. Pendekatan kasus pun ya, ternyata bisa juga digunakan ya. Selama masih barometernya tetap yang normatif. Jadi optiknya itu tetap menggunakan yang normatif gitu. Karena nggak mungkin sampean menggunakan pendekatan undang-undang saja untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang kedua itu apa? Pertanyaannya, Ibu. Coba dibaca lagi. Pertanyaan yang pertama tuh. Mohon maaf, pertanyaan yang pertama, rumusan masalah yang pertama itu apa? Bentar, Pak. Itu yang kedua ya, Pak. Bagaimana akibat hukum yang pertama, mohon maaf, rumusan masalah yang pertama. Bagaimana penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan di masyarakat? Ya, itu maksud saya. Jadi itu kan apa yang terjadi di masyarakat. Bagaimana transaksi keuangan dengan menggunakan alat non rupiah di masyarakat kan? Iya kan? Ya, itu sebenarnya itu pertanyaan empiris menurut saya. Artinya sampean harus bisa menyajikan hal-hal apa yang terjadi di masyarakat, gitu loh. Bagaimana di masyarakat itu transaksi itu dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran non rupiah, ya kan? Nah, ini kalau mau menjawab ini pakai norma saja, pakai undang-undang saja, sulit dijawab gitu. Ya, sulit dijawab kalau hanya menggunakan pasal-pasal itu. Karena Anda bertanya tentang bagaimana itu digunakan di masyarakat gitu, sebagai alat transaksi pembayaran dengan menggunakan non rupiah gitu. Ya. Nah, makanya sampean kemudian menyisipkan pendekatan lain, pendekatan kasus gitu. Walaupun ini bukan studi kasus, ini kan bukan studi kasus, bukan kan? Iya, Pak. Bukan. Ya. Bukan. Nah, ini maksud saya ya. Oke, silakan ditanggapi. Ada tanggapan tentang apa yang saya sampaikan tadi? Cukup paham, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Ya. Pak. Jadi itu saya pengen kasus-kasus yang ditampilkan itu bisa menjawab permasalahan yang pertama ini, Bu. Jadi sampean tadi mengangkat kasus di yang pasar muamalah itu ya, atau mungkin kasus lain yang bisa memperjelas untuk menjawab permasalahan yang pertama. Ya. Baik itu. Kemudian yang terakhir. Kalau yang terakhir ini saya bertanya, benar-benar bertanya.
novelty-nya itu apa, Bu, dari penelitian tesis ini? Novelty-nya itu maksudnya temuan baru. Selain yang saya sampaikan tadi di awal itu, temuan barunya lagi apa? Yang membedakan dengan penelitian yang lain apa? Temuan baru yang berhasil didapat dari penelitian ini. Selain yang saya sampaikan tadi. Silakan. Selain contoh kasus yang terjadi di pasar muamalah itu, ada juga yang terjadi di masyarakat itu, Pak. Contohnya itu di Jogja, Pak. Di tesis juga saya tulis di situ, Pak. Itu juga saya hasil baca di jurnal Universitas Indonesia Islam Indonesia Yogyakarta. Itu hasil penelitian, Pak, pendekatan ke respondennya, Pak, yang pedagang Long Art Foundation, Pak. Di situ juga kebiasaan juga, Pak, ditemukan di Yogyakarta itu menggunakan alat pembayaran itu pakai dolar, karena kebanyakan yang jadi pembeli itu orang asing di Jogja itu. Dan itu juga dibiarkan, Pak, tidak ada laporan ke pihak berwenang atau apa. Dan di situ mungkin juga mereka tidak tahu undang-undang atau mereka tidak tahu menahu atau memang sudah kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat setempat di Long Art Foundation itu, Pak. Itu juga temuan peneliti dari muamalah itu sama kejadiannya. Cuma yang di muamalah itu sampai ke kantor polisi. Setelah itu di Jogja ini itu belum sampai ke kantor polisi, Pak. Ya terjadi kebiasaan, benar-benar kebiasaan yang terjadi di masyarakat sudah. Dan itu sudah lama dilakukan gitu, Pak. Jadi ada perbedaan yang di muamalah itu sampai polisi, tapi tidak sampai ke pengadilan. Nah, yang ini di Jogja ini itu nggak ada laporan sampai ke polisi. Seperti hal biasa aja terjadi gitu, pakai transaksi itu, Pak. Ya. Itu, Pak. Ya, bukan hanya itu, Bu Ratna. Saya juga sering mendengarkan perbincangan teman-teman yang asyik dengan jual beli apa tuh. Kayak ada kripto apa tuh. Yang menggunakan transaksi dolar gitu. Ya. Di dunia digital itu juga dikenal transaksi keuangan ya. Jadi mereka bahas yang populer itu tentang kripto ya. Saya kurang paham juga itu. Tapi itu juga menggunakan transaksi keuangan dengan menggunakan non rupiah juga, gitu. Dan itu dibiarkan juga. Sampai sekarang saya belum juga mendengar ada kasus-kasus yang dilaporkan dianggap melanggar ya. Nah, ini mungkin baru akan diproses secara hukum ya, dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu tentang mata uang itu. Kalau nanti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, kalau bahasanya Prof. tadi itu ada korbannya gitu. Baru tahu rasanya betapa pentingnya kita menghadirkan undang-undang tentang mata uang sebagai alat transaksi yang sah gitu. Tapi selama tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, artinya itu berjalan baik-baik saja, bahkan dianggap kebiasaan ya. Maka ini akan dibiarkan kalau dalam bahasanya Prof. tadi. Ya. Baik, saya kira itu sekedar melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Ya. Saya ingin juga nanti Bapak Dr. Saifur Rahman ini mungkin dari aspek-aspek hukum perdata dari KUH Perdata pasal 1320 seperti yang saya sampaikan juga di bagian ini. Ya, mungkin itu bisa didiskusikan. Saya ingin mendengarkan juga analisis dari beliau sebagai penguji, bagaimana melihatnya dalam perspektif undang-undang, ya, dalam perspektif KUH Perdata. Mungkin itu saja sementara dari saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifur Rahman sebagai ketua majelis penguji mengganti atau mewakili Prof. Gunawan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Pak Dr. Zainuddin yang telah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan ya, sangat menarik
Jadi tesisnya Bu Ratna ini sangat menarik, gitu ya. Sebetulnya ya. Jadi ini mungkin termasuk baru ya di pasca S2 hukum ini. Karena kan isu hukumnya ini pertentangan norma. Kalau dan penelitiannya penelitian normatif. Penelitian normatif ya, pertentangan norma biasanya itu yang umum mahasiswa baik di S1 maupun di S2 kalau terjadi pertentangan norma antara hukum yang umum dengan yang khusus gitu ya, lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang normanya lebih tinggi dengan hukum yang normanya lebih rendah gitu. Tapi Promovendus ini menyajikan ya pertentangan norma itu terjadi antara norma di hukum positif di perundang-undangan dengan kebiasaan di masyarakat. Norma yang kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kalau berbicara tentang norma di peraturan perundang-undangan, ya norma itu ada dua. Ada yang norma sifatnya memaksa, wajib, gitu ya. Dan ada norma yang sifatnya mengatur. Ada istilahnya regulatory, ada peraturan yang bersifat mengatur dan ada yang sifatnya memaksa. Biasanya, gitu ya. Biasanya norma aturan yang bersifat mengatur kalau pertentangan norma itu dengan kebiasaan, ya, biasanya kalau peraturan itu hanya bersifat mengatur yang dimenangkan adalah kebiasaan. Tetapi kalau normanya itu bersifat memaksa, di aturan perundang-undangan bersifat memaksa, bertentangan dengan kebiasaan, biasanya yang dimenangkan adalah aturan yang bisa memaksa. Tetapi dalam kasus yang Ratna angkat ini, itu ya, pasal 22, bukan 21, ayat 2, ayat 1, itu aturan yang bersifat memaksa, normanya itu wajib, gitu ya. Setiap bertransaksi dalam wilayah Republik Indonesia itu hukumnya wajib memakai uang rupiah, gitu ya. Nah, ini norma yang sifatnya memaksa ketemu dengan kebiasaan, itu kebiasaan yang dimenangkan. Nah, di situ menariknya. Nah, di situ menariknya kebiasaan. Nah, itu pasar muamalat tidak ya, pasar muamalat itu dianggap kebiasaan di situ kejadian ini. Bahkan Prof. Cuk menganggap itu sebetulnya terjadi perjanjian secara tidak tertulis. Ada perjanjian, ya, perjanjian yang tidak tertulis itu bisa mengalahkan undang-undang. Jangankan yang tertulis, yang tidak tertulis, perjanjian yang tidak tertulis itu bisa mengalahkan. Ini menariknya. Cuman di situ ya terus terang. Ini karena mungkin waktunya terlalu mepet, belum sempat berimprove ya. Mengkaji lebih jauh. Ini kalau dibahas itu lebih dalam, itu lebih menarik. Lah, karena kan di sini kalau dihubungkan dengan teori dispensasi hukum itu kan ada dispensasi. Ya. Kalau dalam hukum pidana itu ada dalam hukum pidana itu dispensasi hukum, ya. Ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar, gitu ya, ada pengurangan, gitu ya. Jadi hukum itu bisa dikurangi, gitu ya, banyak. Itu dihubungkan karena saya anggap penelitian ini sebetulnya belum selesai. Bu Ratna hanya berancang-ancang ke pasal 33 yang ada aspek pidananya, tapi dia nggak bisa melanjutkan waktunya. Kalau ini dikaitkan dengan pidana, gitu ya, di pidana, terus kemudian diadukan ke teori dispensasi hukum, bahwa hukum itu memang ada dispensasi hukum itu bisa dikurangin, bisa ditambahin
apa namanya gitu. Itu lebih menarik mungkin ya Hanumnya ya. Oke, apa saya mengikuti apa namanya sebagai pembimbing mengikuti apa namanya hasil penelitian ya hanya sebatas itu mungkin ya. Itu lebih menarik lagi seperti sarannya Dr. Senudin tadi itu kalau apa namanya ada penelitian lapangan gitu ya, informasi lapangan itu ini lebih bagus, lebih komprehensif ini apa namanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa itu gitu ya. Apa namanya pasal 21 ayat 1 itu nggak bisa kok tumpul, nggak bisa diterapkan karena di balik itu ada apa? Kan mesti ada ini ya, ada apa? Kalau dalam hukum perdata itu hukum perdata di situ ada apa? Ada itikat baik, gitu ya. Ada itikat baik dihubungkan dengan ini belum masuk ke sana. Belum masuk ke apa, para pihak dalam bermuamalat itu yang niat baik dari itikat baik dari para pihak untuk bermuamalat itu merupakan salah satu asas dalam hukum perdata dan bisa dijadikan kajian yang menarik. Tapi ini belum ke sana memang, gitu ya. Memang ke sana. Hanya apa namanya? Lah ternyata di putusan Mahkamah Agung itu, putusan Mahkamah Agung adanya sengketa itu, dia tidak membatalkan ya perjanjian yang objeknya alat pembayaran mata uang asing itu tidak membatalkan, tidak dibatalkan, tidak menyatakan batal demi hukum, dan hakim ya itu perjanjiannya tetap sah, dia tetap sah, gitu ya. Hanya apa namanya hakim ya ini pembayarannya rupiah gitu ya, dikonversi rupiah gitu ya. Dirupiahkan gitu aja Pak. Apa istilahnya? Dirupiahkan. Istilahnya dirupiahkan akhirnya dari dolar itu dirupiahkan Pak. Itu kan karena terikat dengan peraturan undang-undang mata uang itu Pak. Hakim melihatnya dari peraturan undang-undang itu. Tapi tetap bukan batal demi hukum Pak. Sah-sah saja Pak. Itu perkaranya kan karena wan prestasi aja Pak. Kalau perjanjiannya tetap sah gitu. Nah itu, jadi walaupun objeknya sebetulnya itu ya bertentangan dengan undang-undang, hakim di dalam pertimbangan hakim itu hakim tidak menyatakan itu batal demi hukum, jelas-jelas melanggar undang-undang, tapi bahkan tidak tidak menyatakan batal demi hukum maupun dapat dibatalkan dengan hakim itu kan mempunyai kewenangan untuk membatalkan, tapi tidak putusannya tidak di situ anunya. Artinya apa? Gitu ya. Artinya apa? Walaupun hakim di sini separuh-separuh, ya. Separuh satu sisi dia mengakui hukum yang hidup di masyarakat, di Pinggu yang dianggap kebiasaan, yang berulang-ulang, gitu ya. Di satu sisi, gitu, dia ada undang-undang itu. Undang-undang mata uang itu yang harus pakai rupiah, sehingga dia itu enggak membatalkan, tetapi dia harus dengan rupiah gitu, kursnya ya, pembayarannya ya, yang semula dolar menjadi rupiah kan gitu. Jadi hakim itu di tengah-tengah di situ. Ya, Undang-Undang Nomor 7 2011 itu pasal 21 enggak diambil semua. Jadi dari 13.20 itu jadi tidak selamanya bertentangan dengan undang-undang itu langsung batal demi hukum.
Karena itu ada lanjutannya, bertentangan dengan undang-undang, ya, bertentangan dengan ketertiban umum, ya, bertentangan dengan kesusilaan. Dua aspek ini sebetulnya, gitu ya, yang belum ditindaklanjuti dalam penelitiannya Bu Ratna. Ya, oke, dengan undang-undang bertentangan itu ya, karena harus. Tapi bagaimana? Apakah itu juga bertentangan dengan ketertiban umum? Adakah masyarakat di sekitar itu merasa terganggu, ya, ketertiban umum di situ? Karena ketertiban umum tidak terganggu di situ, maka terjadi itu proses pembiaran, kan itu ya. Apakah di Masar Muamalah itu juga bertentangan dengan kesusilaan, kan itu ya. Ternyata kan proses di situ masyarakat membiarkan karena tidak ada kebiasaan kesusilaan di situ yang terlakar. Itu sebetulnya perlu diperluas, gitu ya. Jadi yang dimaksud pembahasan yang bertentangan bukan hanya bertentangan dengan undang-undang aja, itu ada lanjutannya, bertentangan dengan undang-undang, ada ketertiban umum dan kesusilaan. Itu 3 hal itu sebetulnya. Bukan satu aja langsung membatalkan gitu ya. Dengan undang-undang oke. Bagaimana dengan undang-undang? Oke, bertentangan. Tapi bagaimana dengan dengan kesusilaan? Bagaimana dengan ketertiban umum? Nah, makanya 3 hal itu yang membatalkan undang-undang itu demi hukum itu, 3 hal itu bukan syarat kumulatif, bukan syarat alternatif, tetapi syarat kumulatif, gitu ya. Sudah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, gitu ya. Itu sebetulnya. Jadi walaupun itu bertentangan dengan undang-undang, dengan ketertiban umum, itu enggak ada masalah, gitu ya. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan gitu. Itu saya kira dari saya hanya Burana kalau mau ditambahin itu nanti ada teori dispensasi hukum itu dimasukkan. Jadi hukum itu ada dispensasi, ya. Dispensasinya apa? Ya, ada juga hukum itu bisa dikurangin, bisa ditambahin. Kalau dalam hukum pidana itu ya, dalam hukum pidana contoh yang dikurangin itu kalau itu anak yang di bawah umur ya melakukan tindak pidana, maka alternatifnya bisa dikembalikan kepada orang tuanya, ini ya, bisa dihukum ke negara, gitu ya, atau dihukum dengan sepertiga pengurangan. Itu dispensasi juga, gitu ya. Dari contoh. Terus ada banyak sih kasus ini. Apakah ini termasuk dispensasi hukum? Kan gitu ya. Katakan di situ. Oke, itu tambahan dari saya. Saya kira saya nggak mengajukan pertanyaan karena saya termasuk pembimbingnya, gitu ya. Apa yang pertanyaan saya itu waktu bimbingan aja, gitu ya di sini. Pak Zen, dari saya sudah cukup, gitu ya. Kalau Pak Zen ada tambahan pertanyaan mungkin dipersilahkan, ya. Masih ada, silakan, gitu ya. Saya tambahkan sedikit ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Saifur Rahman tadi. Mungkin penelitian ini akan lebih baik kalau penggunaan teori-teori yang berhubungan dengan bolehnya ya, atau tadi kalau bahasanya Prof itu bolehnya kita membiarkan pembiaran hukum itu ya, itu diperkuat di penelitian ini. Jadi tadi ada teori dispensasi hukum ya,
atau mungkin teori-teori tentang efektivitas hukum yang lain ya. Jadi ini mungkin bisa diperkuat penggunaan teori-teori itu untuk mendukung kesimpulan Bu Ratna bahwa dalam kasus-kasus tertentu ya, bisa saja itu terjadi yang namanya pembiaran hukum atau apa namanya kalau tadi disampaikan itu kebiasaan-kebiasaan itu tanda petik bisa mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Jadi saya pengen penggunaan teori-teori yang mendukung kesimpulan itu di sini diperkuat Bu ya. Untuk dijadikan pisau analisis ya, memperkuat kesimpulan tentang itu ya. Ya baik, saya senang sekali penelitian ini bisa menjadi salah satu temuan baru di pasca sarjana ya. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Saifur Rahman tadi. Temuannya yang paling unik ini menurut saya ya. Jadi temuannya yang paling unik, paling menarik ya, paling baru menurut saya juga betapa kebiasaan-kebiasaan itu ternyata bisa mengabaikan sejumlah pasal-pasal dalam undang-undang begitu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifur Rahman supaya dilanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Sen. Gitu ya. Selanjutnya memang Pak saya dari tadi sudah bilang saya tidak mengajukan pertanyaan bukan karena saya pembimbingan sebetulnya ya. Saya sudah tahu apa namanya dari Promovendus ini karena kita sudah sering diskusi. Ya, untuk itu selanjutnya kami tim penguji akan mengajukan penilaian lah sesuai dengan ketentuan di uji karena bagaimanapun ujian ini harus dinilai ya, dan nilainya. Saya minta ke Bu Evi ya, Bu Evi tolong Burana sebentar di ini ya, di ruang tunggu dulu ya. Saya dengan tim penguji yang lain mau diskusi untuk menentukan nilai ya, gitu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Bu Evi. Ya, Pak Zen tadi ada dari Prof. Chu menyerahkan sepenuhnya kepada kita mengenai penilaian ini. Tadi sudah hanya memberi masukan tadi yang perbaikan. Nah, sekarang kan karena kita ini tim penguji bagaimanapun sesuai dengan ketentuan di pasca itu kita harus memberi penilaian kan gitu ya. Untuk itu saya minta tanggapan dari Pak Sen ini, Dr. Senudin ini untuk memberikan penilaian terhadap hasil temuan dari Promovendus ini selama proses ujian ini tadi, baik dari penyampaian, penguasaan materi atau cara penulisan. Kami persilahkan untuk memberikan penilaian. Dipersilahkan, Mbak Jen. Baik, terima kasih Bapak Dr. Saifur Rahman. Seperti yang saya sampaikan tadi, temuan yang paling penting dari penelitiannya Bu Ratna ini, saya merasa sangat tertarik ya dengan satu hal penting yang ditemukan tadi itu. Jadi satu saja itu saya kira sudah cukup untuk menyatakan ini sangat layak untuk diluluskan dan mendapatkan nilai yang sangat baik, Pak. Ya, memang sih hal-hal lain misalnya dari penulisannya mungkin masih perlu disempurnakan ya, kemudian tambahan analisisnya ya. Tapi ide pokoknya ya yang merupakan temuannya itu sudah sangat baik menurut saya. Jadi ada temuan yang tadi disampaikan betapa kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu dalam kondisi-kondisi tertentu ternyata bisa juga mengabaikan sejumlah pasal-pasal dalam undang-undang itu.
ini menurut saya temuan sangat berharga dan saya belum pernah menemukan ini di penelitian-penelitian sebelumnya di pasca gitu kan. Ini letak keunikannya. Jadi sekali lagi Pak, saya menyatakan bahwa penelitian tesis ini sangat layak untuk diluluskan dan sangat layak juga untuk mendapatkan nilai sangat baik. Terima kasih Pak. Oke, gitu ya. Ya, Zen sudah memberikan penilaian. Saya dari awal sebagai pembimbing, saya menemukan memang itu ada ide-ide bagus, cuman dia itu belum bisa mengungkap secara ini ya, karena keterbatasan mungkin ya, keterbatasan analisa, keterbatasan waktu yang diberikan oleh dari prodi, sehingga sederhana. Tapi menurut saya yang substansi itu adalah temuan, hasil temuan, gitu ya. Untuk itu yang kita apresiasi. Gitu. Saya kira itu ya kesimpulannya. Kita akan memberikan penilaian lulus ya Pak Jen ya. Ya, lulus Pak. Ya, gitu. Saya akan umumkan ya. Iya Pak, diumumkan. Terima kasih Pak Jen. Selanjutnya saya Bu Evi, saya minta bantuannya Bu Ratna agar dimasukkan lagi di. Oke, Ratna sudah belum? Ya, terima kasih. Kami dari tim penguji, Prof. Chu sebagai pimpinan telah memberikan mandat kepada saya dengan Dr. Senodin untuk memberi penilaian dan hasilnya harus disampaikan hari ini. Jadi hasil penilaian sidang tesis, sidang akhir tesis di Magister Hukum atas nama Saudara Ratna Sriwardani, NPM 7198100055. Ya, setelah kami memperhatikan dari beberapa aspek, baik aspek isi atau substansi penulisan, dari isu hukum, rumusan masalah, metodologi, hasil pembahasan dan kesimpulan, terus kemudian aspek penguasaan materi, ya, terus kemudian penggunaan media atau alat waktu presentasi, maka kami dan aspek-aspek lain termasuk aspek semangat dari Saudara Ratna Sriwardani ini dalam menyelesaikan studi, dalam melakukan penelitian, dan maka kami tim penguji menyatakan atau menetapkan Saudara Ratna Sriwardani ini hasil sidang akhir tesis ini dinyatakan lulus atau layak, tapi dengan beberapa revisi, ya, terutama ada penguatan teorinya itu. Jadi Saudara Ratna Sriwardani hari ini Saudara dinyatakan lulus dari program MH Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Wiraraja. Ya, selamat kepada Saudara ya. Jadi dengan kelulusan ini mudah-mudahan Saudara bisa mengamalkan ilmunya ya, baik di tempat kerja Saudara maupun di masyarakat. Jadi saya selaku dosen di Pascasarjana berharap agar Saudara itu tetap menjaga etika akademik di masyarakat dan menjaga alma mater. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas kelulusannya.
pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan berkah bagi saudara dan keluarganya. Itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Zen sebagai penguji, kami persilakan untuk memberikan kata-kata penyampaian kelulusan ini. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir di penghujung sidang tesis ini, saya sampaikan selamat kepada Ibu Ratna Sriwardani, sudah sampai pada tahapan ini, sudah dinyatakan lulus dari program Magister Hukum Universitas Wiraraja. Sama harapannya, saya berharap Ibu bisa menjadi salah satu alumni Prodi Hukum yang bisa diandalkan, bisa menebar nilai-nilai kebaikan, menjadi energi baru untuk terus mengabdi memajukan institusi kita di sini. Dan tentunya juga saya berharap bermanfaat dan barokah buat keluarga dan masyarakat Ibu di lingkungan Ibu di rumah di Sumeneb. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Ratna Sriwardani. Tetap semangat untuk mengabdi untuk institusi kita Universitas Wiraraja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Chen. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Ratna Sriwardani untuk menyampaikan kata-kata untuk baik kepada institusi tempat saudara kuliah atau kepada yang lain, dipersilahkan. Masih di mute dulu anunya itu. Suaranya ya. Baik Pak, dipersilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifur Rahman, terima kasih Pak Zen, dan terima kasih Prof. Cuk, mungkin ketua tim yang sudah menguji saya pada hari ini. Terima kasih semuanya dengan doa-doa, dukungan, saran, masukan-masukan, dan pembimbingnya, dan pembimbing dari Bapak-Bapak untuk kemajuan Universitas Wiraraja. Saya selalu siap untuk mengabdi pada sivitas akademi, karena alma mater saya ada di Universitas Wiraraja, khususnya di Magister 2 Hukum ini. Dan untuk selanjutnya Pak, saya mohon doa dan bimbingannya untuk tesis saya, untuk kesempurnaan tesis saya nantinya Pak. Mungkin dari Bapak pembimbing Pak Saifur Rahman untuk membimbing saya lebih lanjut lagi untuk memperdalam tesis saya ini Pak. Sekian, terima kasih Pak atas dukungan dan doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai semua ya. Untuk itu saya kembalikan kepada panitia Bu Evi dari Prodi Magister Hukum. Ya, acara ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sidang pada hari ini saya nyatakan selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Dewan Penguji dan juga kepada Promovendus. Selamat sekali lagi Bu Ratna atas gelar barunya yang didapat hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Saya akhiri sidang akhir tesis hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.